Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amber Inaya Zahra dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. NIM saya adalah 240901018. Dan pada video kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting, yakni tentang tarekat. Dan langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi, pertanyaan pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan tarekat? Jadi, tarekat sendiri berasal dari bahasa Arab thariqah yang berarti jalan atau cara. Adalah jalan atau metode khusus dalam aswaja untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pembinaan jiwa, zikir, dan bimbingan dari guru spiritual atau mursyid. Jadi secara sederhana, tarekat adalah cara praktis dalam menjalani tasawuf yang sudah dibimbing oleh ulama sufi dan memiliki metode seperti wirid, zikir, dan adab tertentu. Dan di sini mulai muncul beberapa pertanyaan, apakah tasawuf dan tarekat adalah perkara yang sama? Jadi, tasawuf adalah ilmunya, ilmu yang membahas tentang cara membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya yakni untuk mencapai derajat ihsan atau beribadah seolah-olah melihat Allah. Sedangkan tarekat adalah jalannya atau praktiknya. Berarti metode atau sistem praktik tasawuf yang dibimbing oleh seorang guru atau mursyid dengan zikir, wirid, dan latihan spiritual tertentu. Biasanya punya nama dan sanad yang jelas seperti tarekat Qadariyah, Naqsyabandiyah, dan lain-lain. Jadi di sini juga saya akan menyebutkan beberapa tarekat yang diakui dalam aswaja. Yang pertama yakni ada tarekat Al-Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua ada tarekat Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Bahauddin, ya. Yang ketiga ada tarekat Syaziliyah dan tarekat Tijariyah dan tarekat Rifaiyah dan lain-lain, masih banyak lagi. Kalau tidak salah, sampai sekarang mungkin ada kurang lebih 44 tarekat yang sudah tersebar di Nusantara ini. Jadi, tarekat-tarekat ini dikenal dengan tarekat Mu'tabarah atau tarekat yang diakui karena metode dan sanadnya bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Dan kesimpulannya di sini bahwasanya tarekat adalah jalan khusus dalam aswaja untuk mendidik jiwa, membersihkan hati, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah di bawah bimbingan guru rohani yang terpercaya dan tetap berlandaskan syariat Islam. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni dalam metode bertarekat terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu mursyid. Dalam dunia tasawuf dan tarekat, mursyid adalah pembimbing spiritualitas yang membimbing murid atau salik dalam perjalanan menuju Allah. Jadi, seorang mursyid bukan hanya guru tetapi juga pemimpin rohani yang telah mencapai tingkat kedekatan tertentu dengan Allah dan memiliki wewenang untuk membimbing orang lain. Oleh karena itu, untuk menjadi mursyid tidak bisa sembarangan. Terdapat sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi baik secara syariat maupun batiniah. Berikut saya jelaskan atau saya sebutkan beberapa syarat menjadi mursyid.
Yang pertama adalah menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid seperti ilmu-ilmu fikih dan akidah, sekedar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada murid sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. Yang kedua, yakni mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama pada salik atau murid-muridnya. Yang ketiga, yakni ada menutup aib-aib murid yang ia ketahui dan perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. Dan yang terakhir yaitu mursyid harus mencapai ma'rifatullah, yang mana mursyid di sini sudah mencapai tingkat ma'rifat atau pengenalan hakiki kepada Allah. Artinya, mursyid sudah mencapai tingkat pengenalan kepada Allah yang dalam ma'rifat dan telah menyucikan dirinya dari penyakit-penyakit batin seperti riya, ujub, hasad, dan lain-lain. Dan ini penting agar mursyid dapat membimbing ruhani muridnya, bukan hanya sekedar memberikan nasihat lahiriah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yakni sebutkan 3 di antara thariqah mu'tabarah di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Oke, kita bahas dari thariqah yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama yakni ada thariqah Syaziliyah dan pokok ajarannya yakni ada bertakwa kepada Allah baik zahir maupun batin. Yang kedua ada mengikuti sunnah-sunnah Nabi baik perbuatan maupun perkataan. Yang ketiga ada berpaling dari makhluk. Yang keempat ada ridho terhadap Allah atas seluruh apa yang dibagikan, baik sedikit maupun banyak. Yang kelima ada mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, baik ketika lapang ataupun sempit. Yang kedua, yakni ada thariqah Naqsyabandiyah. Jadi pokok ajaran pada thariqah Naqsyabandiyah ini adalah zikir hafi atau zikir tanpa suara dan berpusat di hati. Yang kedua ada penekanan pada kesadaran terus-menerus kepada Allah dan latihan ruhani meliputi robitah atau mengingat mursyid, muqarabah, muhasabah, dan halwat atau menyendiri untuk zikir, dan disiplin tinggi dalam tahapan suluk dan bimbingan mursyid. Yang terakhir, mengutamakan pembersihan hati atau tazkiyatul nafs. Yang ketiga yakni ada thariqah Syattariyah. Dan pokok ajaran pada thariqah ini adalah penekanan pada zikir batin dan kontemplasi. Yang kedua adalah fokus pada fana atau lebur dalam kehendak Allah. Yang ketiga ada mengajarkan pengosongan diri dari sifat-sifat tercela, lalu mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Yang terakhir adalah menekankan makomat atau tahapan spiritualitas seperti taubat, zuhud, sabar, dan tawakal. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yakni apa yang disebut dengan robitah? Jelaskan. Jadi di sini menurut metode wusul ila Allah dalam thariqah Naqsyabandiyah yaitu robitah, muqarabah, dan zikir. Robitah adalah salah satu metode spiritual dalam tarekat-tarekat tasawuf, khususnya tarekat Naqsyabandiyah, yang berarti menghubungkan atau mengaitkan hati. Dalam konteks suluk atau perjalanan spiritual, robitah adalah upaya menghubungkan hati murid dengan mursyid atau guru rohani yang telah mencapai kedekatan dengan Allah sebagai perantara untuk mengarahkan hati kepada Allah. Tujuannya yaitu untuk membantu murid menguatkan koneksi spiritual kepada mursyid yang telah lebih dahulu sampai kepada Allah. Dan yang kedua adalah menjadi alat penyambung energi rohani bagaikan antena untuk menangkap sinyal ilahi. Dan cara praktis dari rabitah ini yakni sebelum zikir atau saat halwat,
Murid membayangkan wajah mursyidnya di dalam hati, kemudian hati diarahkan dengan niat melalui mursyidku, aku menuju Allah. Namun sebagai catatan, Robitah di sini bukan menyembah mursyid, tetapi sarana fokus rohani sebagaimana kita berdoa ke arah kiblat. Baik, saya kira cukup sampai di sini untuk penjelasan yang bisa saya sampaikan di dalam video ini mengenai apa itu tarekat dan apa saja tarekat yang diakui di Indonesia dan ajaran tarekat itu apa saja begitu. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.